meeting secara efektif, cara menulis email secara efektif, komunikasi yang pendek, concise, dan akurat. Itu hal-hal yang hanya bisa dilatih kalau dia punya pengalaman di beneran di dalam situasi profesional, atau kurikulum di dalam universitasnya itu berdasarkan project atau team based project. Dari situlah dia bisa belajar collaborative skills untuk mengachieve suatu goal bersama. Karena masa depan pekerjaan ini udah bukan secret. Apa sih maksudnya revolusi 4.0, industri 4.0? Essentially, itu artinya kemampuan critical thinking, problem solving di dalam tim itu menjadi nomor satu. Ya, di dalam tim. Kemampuan individu, saya bisa arguenya kemampuan individu sudah hampir tidak ada artinya di masa depan kita. Kalau kita tidak bisa berkontribusi secara tim dan berkolaborasi secara efektif, kita tidak akan survive di dunia baru ini. Ya. Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi dari saya. Ini langsung membawa kita nih kepada pertanyaan profil dosen apa yang ideal nih, yang bisa diharapkan mencetak mahasiswa luar biasa, critical thinkingnya bagus, dan bisa berprestasi dan bisa bersaing di luar. Ini semua tergantung pada juga kualitas dosen ya, yang menjadi mentornya, yang membimbingnya, open up new intellectual opportunities and so on gitu. Jadi menurut Mas Menteri itu dosen-dosen kita ini the ideal profile itu seperti apa in your opinion? Sebelum saya menjawab itu, Pak Dino, pertama saya harus bilang bahwa sangat tidak realistis untuk mengekspek dosen kita ideal kalau secara sistem mereka tidak bisa menjadi ideal. Jadi kalau beban administratif mereka yang menumpuk begitu besar, ya, waktu pas masuk waktu akreditasi, ini udah banyak yang udah nggak lecture lagi. Mereka udah digencar sama kepala prodinya, yang digencar sama rektornya untuk kita harus maintain akreditasi kita sehingga semuanya menunjukkan atau membuktikan bahwa dia kerja. Jadi itu udah fokus tuh bisa 1 tahun mengerjakan tugas administratif itu. Kalau tugas administratif dia seperti itu, kalau dia tidak bisa mendapat penghasilan yang cukup dan semua waktunya habis dengan mengerjakan proyek-proyek lain di luar, ya, kalau dia tidak di reward untuk effort yang mungkin tidak align dengan secara administrasi, tetapi sebenarnya memberikan impact yang besar kepada student-studentnya dia maupun kepada komunitas, ya kalau insentif structure-nya aja udah rusak, bagaimana kita bisa expect dia untuk ideal? Jadi ini harus dibenahin dulu nih. Dibenahin dulu. Rezim, apalagi ini semua dalam konteks di mana banyak sekali struktur organisasi di universitas di Indonesia itu seperti mini government, di mana ada berbagai macam stakeholder yang semua hal perlu izinnya tersendiri, jadi tidak ada otonomi juga. Jadi ada berbagai macam hal itu harus pertama dimerdekakan dulu, ya, itu yang pertama. Nah, kalau sekarang untuk menjawab pertanyaannya Pak Dino, sama seperti jawaban pertanyaan itu, saya nggak akan berbeda sama pertanyaan mengenai guru. Sama aja, dosen sama guru sama. Jawaban saya adalah persis sama karakteristik yang kita inginkan dari murid yang ideal, Pak Dino. Ini suatu hal yang banyak orang mengira ada diferensiasi yang sangat besar antara murid dan guru, bahwa karakteristik yang kita butuhkan di guru itu sangat beda sama karakteristik ideal di murid. Menurut saya itu salah. Menurut saya hampir identik apa yang kita inginkan dari a perfect student, dari a perfect dosen. Jadi itu apa? Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita akan canangkan. Satu adalah berketuhanan dan berakhlak mulia. Kedua adalah ini moralitas, universal values. Kedua adalah kebinekaan global. Dia merasa bagian dari suatu global citizenship. Artinya toleransi dia kepada perbedaan, dia cinta perbedaan, dan dia mengerti dia bagian dari ekosistem yang lebih besar dari dia.
Ketiga, kemampuan bernalar kritis, critical thinking, bisa nggak memecahkan masalah dan berpikir secara kritis. Keempat adalah kemampuan berkolaborasi, collaborative capability. Kelima adalah kreativitas, kemampuan mencari benang merah baru dari suatu hal yang lama majukan ke depan, kemampuan berinovasi, kemampuan berkarya. Dan yang keenam adalah kemandirian, atau kalau di dosen mungkin lebih cocoknya growth mindset. Kemandirian untuk mencari ilmu, kemandirian untuk mendorong dirinya menjadi lebih baik, dan kemandirian untuk mengambil proactive steps, nggak harus tunggu suruhan terus. Apa yang 6 profil yang kita inginkan untuk murid, itu tidak ada bedanya sama apa yang kita inginkan untuk guru. Itu sama saja. Karena proses osmosis daripada, kalau kita mau anak-anak kita mengikuti suatu profil tertentu, gimana mungkin itu bisa terjadi kalau institusi dan guru-guru atau orang dewasa di dalam institusi itu tidak memiliki karakteristik itu? Iya kan? Jadinya peran transformasi, human psychology transformasi itu harus dilakukan melalui role modeling as much as content driven gitu. Jadi role modeling itu harus terjadi dari guru. Jadi itu sebenarnya yang ideal. Tapi kita mungkin sedikit lebih tangible ya. Tadi kan agak filsafat. Kalau dosen itu yang ideal seperti apa? Apa contoh behavior daripada dosen yang sebenarnya ideal? Ya, yang satu adalah dia mengerti bahwa dia bukan suatu corong ilmu eksklusif untuk anak itu. Dia harus melepaskan egonya dan menyadari bahwa dunia ilmu itu jauh lebih besar dari dia. Dan tugasnya dia adalah untuk memfasilitasi semua ilmu itu tercorong kepada murid-muridnya dia. Itu secara fundamental filsafat ini masih banyak sekali guru-guru yang tidak mengerti ini. Biasanya mereka bilang, udah saya punya knowledge, kamu dengerin, kamu tulis, saya pas ke kamu. Sedangkan di dunia baru ini di mana informasi itu ada, dia harus menjadi katalis atau suatu fasilitator daripada pendapatan ilmu dari berbagai macam media. Itu yang satu. Kedua, apa yang terjadi dalam kelas? Gimana kita mau expect to grow critical thinking kalau semua dosen hanya berlecture? Dia cuma lecture, pulang. Semua itu di dunia sekarang lecture itu penting, tapi dalam aspek itu bisa direkam aja, lalu kirim aja linknya, videonya kepada student-student. Kenapa dia harus mengambil waktu studentnya dalam kelas? Kalau studentnya waktu dalam kelas, itu adalah kesempatan untuk studentnya berpartisipasi, baik dalam discussion, case method, bekerja dalam kelompok-kelompok untuk project base, dan berinteraksi dengan si profesor dan dosen itu. Jadi jangan sia-siakan waktu di kelas cuman buat satu way komunikasi. Itu dengan mudah bisa merekam dirinya dia, dengan mudah bisa mengirim bahan bacaan. Pas masuk ke kelas itu kesempatan untuk berdialog, untuk berinteraksi, untuk mengasah true critical thinking. Karena nggak ada yang namanya pembelajaran tanpa partisipasi. Kalau student itu tidak berpartisipasi, itu dia tidak belajar. Itu bukan, dia nggak mendapatkan skill-skill. Itu contoh kedua. Contoh ketiga adalah untuk menemukan guru-guru dosen yang terbaik adalah guru-guru yang akan mencari validasi dari kualitas dia, feedback daripada pihak-pihak di luar. Dia akan mencari misalnya bagian dari proyeknya yang menilai itu misalnya perusahaan luar atau NGO dari luar atau universitas lain, dia melakukan kolaborasi. Jadi kemampuan guru itu proaktif atau dosen itu proaktif mencari resource dosen-dosen lain, company lain untuk membantu mengajar kelasnya dia. Itu adalah sign of a dosen penggerak. Jadi kalau saya reduce 3 behavior besar, menurut saya itu salah satu 3 yang terpenting. Oke, terima kasih.